Assalamualaikum, selamat pagi. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai aliran studi hukum kritis atau Critical Legal Studies. Nah, mata kuliah ini diampu oleh Bapak Indra Rahmatullah SHIMA dan hope you enjoy. Critical Legal Studies, or CLS, is a theory that challenges and overturns accepted norms and standards in legal theory and practice. Proponents of this theory believe that logic and structure attributed to the law grow out of the power relationship of the society. The law exists to support the interests of the party or class that form it, and similarly, a collection of beliefs and prejudices that legitimize the injustice of society. The wealthy and the powerful use the law as an instrument for oppression in order to maintain their place in hierarchy. Dari definisi tersebut, maka dapat kita pahami bahwa aliran studi hukum kritis atau Critical Legal Studies merupakan teori yang berisi penentangan terhadap norma-norma dan standar-standar di dalam teori dan praktik yang selama ini telah diterima. Penganut studi hukum kritis percaya bahwa logika politik dan struktur hukum muncul dari adanya power relationship dalam masyarakat. Keberadaan hukum adalah untuk mendukung kepentingan-kepentingan atau kelas dalam masyarakat yang membentuk hukum tersebut. Dalam kerangka pemikiran ini, maka mereka yang kaya dan kuat menggunakan hukum sebagai instrumen untuk melakukan penekanan-penekanan kepada masyarakat sebagai cara mempertahankan kedudukannya. Dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa aliran studi hukum kritis mempercayai bahwa hukum yang ada itu pastilah dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang memiliki kepentingan terhadap hukum tersebut. Aliran studi hukum kritis atau Critical Legal Studies merupakan mazhab hukum terbaru. Menurut Robert M. Unger, yang membantu pada aliran hukum ini adalah teori-teori sosial dan politik, di mana teori sosial digunakan untuk pemetaan, perwajahan, dan segala hal yang berkaitan dengan masyarakat di dalam merancang suatu hukum. Sedangkan teori politik dalam hal ini filsafatnya digunakan sebagai pembidik background atas lahirnya peraturan perundangan yang lahir dari lembaga-lembaga politik dan lembaga hukum yang kental nuansa politiknya ataupun pada personal dengan pengaruh-pengaruh politik pada saat membuat peraturan perundangan, baik itu legislasi perundangan atau putusan hakim. Dalam hal ini dapat kita ketahui bahwa ide dasar aliran studi hukum kritis adalah hukum tidak dapat dipisahkan dari politik. Hukum tidaklah netral dan bebas nilai. Mengenai sejarahnya, sekitar tahun 1960-an, terdapat aktivitas sosial yang memperjuangkan hak-hak sipil di Amerika Serikat. Aktivitas ini dilandasi oleh keprihatinan melihat kenyataan betapa banyaknya problema sosial, politik, dan hukum yang disebabkan oleh pengambilan keputusan berdasarkan ketentuan hukum, tetapi sangat sepihak demi kepentingan-kepentingan politik dalam bidang ekonomi dan militer yang tidak lagi mudah dikontrol oleh para pencari keadilan pada saat itu. Sehingga kemudian, pada tahun 1977, para akademisi hukum yang terlibat dalam gerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat dan kampanye anti perang Vietnam mengadakan Conference on Critical Legal Studies di Universitas Wisconsin, tepatnya di Madison, Amerika Serikat, di mana mereka menganggap bahwa formalisme hukum tidak dapat menjawab berbagai bentuk diskriminasi di masyarakat Amerika dan juga perang Vietnam, sehingga mereka mencari cara baru di dalam menafsirkan hukum dan lahirlah Critical Legal Studies. Pokok pemikiran aliran studi hukum kritis. Ada 3 pemikiran tokoh yang dominan di dalam aliran studi hukum kritis. Yang pertama, Robert M. Unger. Robert M. Unger mencoba mengintegrasikan atau menggabungkan 2 paradigma yang saling bersaing, yakni antara paradigma konflik dan paradigma konsensus. Yang kedua, David Kairis. David Kairis mewarisi tradisi pemikiran Marxis, atau tepatnya mewarisi kritik Marxis terhadap hukum liberal yang hanya dianggap melayani sistem kapitalisme. Yang ketiga, Duncan Kennedy.
yang menggunakan metode eklektis yang membaurkan sekaligus perspektif strukturalis, fenomenologis, dan neomarxis. Eklektis adalah suatu metode ilmiah dengan cara menggabungkan bagian-bagian suatu pemikiran atau konsepsi yang baik, kemudian dirangkai menjadi struktur konsepsi yang baru. Ada 3 metode di dalam aliran hukum kritis untuk mengkritisi doktrin hukum yang telah terbentuk selama ini. Di antaranya, pertama ada metode tracing, yaitu dilakukan untuk mematahkan atau menolak pemikiran hukum yang telah terbentuk. Teknik tracing dilakukan untuk menunjukkan kontradiksi dan kesimpulan yang bersifat sepihak berdasarkan asumsi yang meragukan. Metode yang kedua yaitu deconstruction, adalah membongkar pemikiran hukum yang telah terbentuk. Dengan melakukan pembongkaran ini, maka dilakukanlah rekonstruksi pemikiran hukum. Atau maksudnya adalah membangun kembali bentuk hukum. Yang ketiga ada metode genealogi, ialah metode yang menggunakan sejarah dalam menyampaikan argumentasi. Genealogi digunakan karena interpretasi sejarah sering didominasi oleh pihak yang memiliki kekuatan. Interpretasi sejarah ini yang kemudian digunakan untuk memperkuat suatu konstruksi hukum. Para ahli menyatakan bahwa konsep pemikiran studi hukum kritis terletak pada kenyataan bahwa hukum adalah politik. Berdasarkan pemikiran tersebut, studi hukum kritis menolak dan menyerang keyakinan para positivis dalam ilmu hukum yang mengembangkan pemikiran hukum liberal. Studi hukum kritis mengkritik hukum yang berlaku, yang pada kenyataannya memihak kepada kepentingan politik dan sama sekali tidak netral. Studi hukum kritis berusaha untuk membuktikan bahwa di balik hukum dan tatanan sosial yang muncul ke permukaan sebagai sesuatu yang dianggap netral, sebenarnya di dalamnya penuh dengan muatan kepentingan tertentu yang bias kultur, ras, gender, bahkan kepentingan ekonomi. Di dalam melihat persoalan hukum, studi hukum kritis menolak perbedaan antara teori dengan praktek, dan juga menolak perbedaan antara fakta dan nilai yang merupakan karakteristik dari liberalisme. Oleh karena itu, studi hukum kritis menolak adanya teori hukum murni yang disampaikan salah satu tokoh positivisme, serta lebih menekankan pada teori yang memiliki daya pengaruh terhadap transformasi sosial yang praktis. Menurut Peter Fitzpatrick, sebagaimana yang dikutip oleh Munir Fuadi, mengatakan studi hukum kritis mempunyai komitmen yang besar terhadap emansipasi kemanusiaan. Karena hal itulah, maka tidak mengherankan apabila pada perkembangannya di kemudian hari, studi hukum kritis melahirkan pula feminist legal theory dan critical press theory. Kelebihan dari critical legal studies ialah terdiri dari berbagai macam pemikiran yang dikemukakan oleh banyak ahli hukum. Walaupun pemikirannya berasal dari banyak tokoh yang beragam, namun ada beberapa kesepahaman antara pemikiran-pemikiran tersebut, yaitu ketidakpercayaan terhadap netralitas hukum, struktur sosial yang hierarkis dan didominasi ideologi kelompok tertentu, juga keinginan untuk merombak struktur sosial. Savangat di dalam tulisannya lebih lanjut menjelaskan bahwa kritisisme critical legal studies dalam memahami realitas sosial dan tata hukum, serta komitmen untuk mengembangkan teori hukum berdasarkan praksis sosial demi merombak struktur sosial yang hierarkis merupakan kelebihan utama dari critical legal studies. Kekuatan ini diwujudkan dalam bentuk analitis kritis terhadap tata hukum, nilai-nilai, dan rasio-rasio hukum yang digunakan oleh para hakim yang selama ini disebut netral dan benar secara objektif.
Nah, setelah kita mengetahui kelebihan dari aliran ini, maka ada juga nih kekurangan dalam aliran ini, yaitu jika pemikiran aliran ini digunakan dengan tidak tepat, yang mana harus mengingat tujuan dan batas penggunaannya, maka kritisisme ini tuh bisa berujung pada nihilisme, atau istilah lainnya itu ya hanya omong kosong belaka, kayak debat tanpa ujung dan sebagainya gitu, tanpa ada realisasi. Nah, kelemahan lain selanjutnya dari pemikiran kritis ini juga yaitu pemikiran ini tuh selalu melakukan dekonstruksi, sehingga perubahan dan gejolak ini biasanya terus-menerus terjadi. Padahal tuh fakta di masyarakat ini masih terus mempertahankan nilai-nilai dan tatanan lama yang perubahannya kecil dan tidak masif. Maka aliran pemikiran ini tuh sulit menjadi fokus utama pembangunan hukum, karena tugas utama pemikiran ini yaitu menyampaikan kritik untuk perubahan yang dilakukan oleh orang lain. Baik, kita lanjut ke aliran studi hukum kritis di Indonesia. Nah, pemikiran ini itu udah mempengaruhi beberapa para ahli hukum di Indonesia. Karena apa? Nah, sebabnya ini karena keadaan hukum di Indonesia ini tuh mirip dengan keadaan hukum di AS pada saat critical legal studies ini hadir. Nah, jadi metode yang ditawarkan oleh critical legal studies ini memang akan membantu dalam memberikan pemahaman terhadap keadaan hukum di Indonesia. Nah, ada nih pendapat dari Bapak Ifdal Kasim yang menyatakan bahwa kajian-kajian hukum critical legal studies itu beliau kira itu sangat relevan jika kita gunakan dalam menganalisis proses-proses hukum di Indonesia. Nah, dalam menganalisis proses-proses pembentukan dan penerapannya, maupun untuk menganalisis suatu doktrin hukum dan bagaimana ia telah berfungsi mengabsahkan suatu sistem sosial atau kebijakan tertentu. Nah, beliau kira juga memang sangat diperlukan suatu analisis yang dapat mengungkap hidden political intention di belakang berbagai konsep, doktrin, dan proses-proses hukum Indonesia. Nah, setelah pendapat dari Bapak Ifdal tadi, maka kita nih coba menggunakan critical legal studies ini untuk menganalisis hukum di Indonesia. Dan ini tuh paling mudah ketika kita menganalisis pembangunan hukum pada masa Orde Baru. Karena pada masa ini tuh dapat dilihat secara jelas, banyak banget atau kepentingan ekonomi dan politik itu mendominasi tata hukum di Indonesia. Nah, selain itu, pada saat menggunakan metode critical legal studies dalam menganalisis keadaan di Indonesia ini, harus memperhatikan faktor-faktor yang sifatnya khas dan mungkin hanya ada di Indonesia, seperti faktor nilai budaya masyarakat Indonesia atau faktor agama. Bahkan nih, faktor agama itu mungkin banget menjadi hambatan untuk dilakukannya kajian yang kritis terhadap hukum, karena kita tahu sendiri nilai-nilai dari agama harus dipertimbangkan dalam membangun atau membuat suatu hukum di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan materi dari pemakalah, yaitu ringkasan putusan. Bertanggal 19/99/0415, kurun waktu Januari 15 April 1999, terdakwa 1 Akbar Tanjung bersama terdakwa 2 Dadang Sukandar dan terdakwa 3 Novian Simatupang diduga menerima dan menggunakan uang bulog sebesar 40 miliar, namun tidak sesuai ketentuan penggunaan uang negara. Tanggal 2002-09-04, putusan tingkat 1 putusan PN Jakpus nomor yang tertera, terdakwa 1, 2, dan 3 terbukti secara sah bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi, dan kemudian putusan itu dikuatkan oleh PN Jakarta. Namun putusan EKMA nomor reg yang tertera menyatakan bahwasanya terdakwa 1 tidak bersalah karena terdakwa 1 selaku mesenek hanya sekedar menerima dan melaksanakan perintah jabatan. Pada putusan kasasi, terdakwa 1 tidak terbukti secara sah, namun terdakwa 2 dan 3 terbukti secara sah melakukan tindak pidana. Selanjutnya yaitu ringkasan putusan. Terdapat beberapa poin uraian dissenting opinion oleh Hakim Agung Abdurrahman Soleh yang menyatakan beberapa hal. Namun yang berkorelasi dengan kaidah hukum adalah dalam hal ini terdakwa 1 telah melakukan perbuatan yang memenuhi kualifikasi sifat melawan hukum material karena menurut kepatutan perbuatan ini dapat menusuk hati masyarakat banyak.
Dari poin kasasi dari penasihat hukum, pertimbangan hakim PT dianggap tidak cukup atau tidak layak. Karena pertimbangan majelis hakim judik faksi sudah panjang lebar mengupas masalah tersebut dan sudah tepat sehingga judik faksi tidak salah menerapkan hukum. Dari alinea di atas terdapat pokok pikiran yang kontradiktif sebagai berikut. Terdakwa 1 diduga tidak melakukan tindak pidana karena hal tersebut dilakukan dalam keadaan darurat. Poin kedua, terdakwa 1 bukan merupakan tindak pidana karena tidak ada aturan yang mengaturnya sehingga tidak ada pelanggaran atas aturan. Selanjutnya yaitu analisis kritis putusan. Dengan mengatakan bahwa tindakan terdakwa bukan penyalahgunaan wewenang karena dilakukan dalam keadaan darurat, maka pertanggungjawabannya dihapus oleh karena adanya keadaan darurat. Dalam hukum pidana pun dikenal sebagai keadaan memaksa atau dalam istilah Belandanya yaitu noodtoestand. Dalam KUHP pun noodtoestand sebagai dasar penghapusan pidana. Pada hal tersebut, jika hakim sudah benar dalam bahwasanya terdapat noodtoestand, maka tindakan yang dilakukan oleh terdakwa 1 merupakan suatu tindakan yang macetspelig atau suatu tindakan yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. Dalam hal ini maka seharusnya hakim menyatakan bahwa terdakwa 1 tidak dapat dipidana dengan alasan dihapuskannya kesalahan atau exclusion leading ground. Dalam hal ini putusan Mahkamah Agung tentunya berpendapat jika terdakwa 1 tidak bersalah maka terdakwa 2 dan 3 pun tidak bersalah karena terdakwa 1 sebagai doppelganger terbukti tidak bersalah melakukan tindak pidana sangatlah tidak tepat. Selanjutnya yaitu analisa atas pokok pikiran ketidakaturan. Kejanggalan menjadi terlihat jelas lagi apabila dikaitkan dengan pertimbangan NECMA yang menyatakan bahwa terhadap terdakwa 2 dan 3 memenuhi unsur melawan hukum yang berbunyi 1. Bahwa unsur melawan hukum menurut pasal 1 ayat 1A UU nomor 3/71 tidak hanya melanggar peraturan yang ada sanksinya, melainkan mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya maupun haknya. Kedua, bahwa unsur melawan hukum pada terdakwa 1 dan terdakwa 2 dan 3 adalah dalam bentuk perbuatannya yang bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya maupun haknya. Dan di sini terlihat ambiguitas MA dalam menerapkan hukum. Di satu sisi terhadap terdakwa 1 MA menolak penerapan doktrin perbuatan hukum secara material yang bersifat positif, akan tetapi terhadap terdakwa 2 dan 3 MA menerapkannya. Kemudian selanjutnya ialah ulasan kritis mengenai putusan tersebut, yang mana terdapat kejanggalan-kejanggalan dari masing-masing pertimbangan MA, di mana itu sangat terlihat kontradiktif. Pada pertimbangan pertamanya itu MA menyatakan bahwa tidak terbuktinya terdakwa 1 menyalahgunakan wewenang. Namun pada pertimbangan selanjutnya MA ini menyatakan bahwa terdakwa 1 ini bebas karena adanya unsur pemaaf dari penyalahgunaan wewenang tersebut. Maka timbul pertanyaan, apakah sebenarnya terdakwa ini memang betul menyalahgunakan wewenangnya? Nah, karena adanya kejanggalan tersebut, aliran ini melakukan studi dari ketidakpercayaan pada aturan yang dibuat oleh negara. Karena ketika undang-undang dibuat dengan penafsiran yang bias, maka ini akan berpotensi memperkeruh kualitas keyakinan hakim. Karena dalam studi hukum kritis, seorang hakim ini sangat amat riskan independensinya akan dipengaruhi oleh politisasi dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan. Sekian dari kami, dan terima kasih telah mendengarkan.